Selamat datang kembali di channel saya, yaitu First Education Medan. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 6, yang topiknya adalah barisan geometri, mulai dari soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 13. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Oke, sebelumnya ini saya tuliskan ya, rumus untuk UN barisan geometri. Tolong dihafal. Jika rasio dari barisan geometri adalah sebesar 3, berarti kita sudah tahu R-nya 3, dan suku ke-8-nya, berarti ini 8, adalah 10.935. Maka ditanya U5-nya adalah apa? Oke, nah ini soal tidak susah. Pertama-tama, kita gunakan arti dari U8 ya. U8 berarti N-nya kan 8. Maka kita masukkan ke rumus 8 kurang 1 menjadi 7. Maka U8 adalah A kali R pangkat 7. Sesuai dengan soal adalah 10.935. Nah, lalu nilai R-nya kita sudah tahu yaitu 3. Masukkan saja ke sini. Oke, nah maka A kali 3 pangkat 7 adalah 10.935. Nah, kita harus tahu 3 pangkat 7 itu 2.187. Kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. Nanti diperoleh A adalah 5. Nah, selanjutnya adalah suruh hitung U5. Nah, U5 itu berarti adalah A dikali dengan R pangkat 4. Kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai R-nya, tinggal dihitung, sederhanakan, diperoleh 405, maka itu adalah opsi B. Nah, nomor 10, dari suatu barisan geometri diketahui suku pertamanya adalah U1, yaitu A pangkat min 4 ya. Jadi di sini digunakan variabel A itu berbeda dengan A yang di sini ya. Kita biasanya kan tahu A adalah U1. Nah, di sini U1-nya bukan A, tapi A pangkat min 4. Jadi ingat U1 di sini kan A. Oke. Nah, U1-nya adalah A pangkat min 4, sedangkan U2-nya adalah A pangkat X, lalu U8-nya adalah A pangkat 52. Ditanya nilai X adalah titik. Ini sebenarnya sudah ada di soal sebelumnya ya. Cara kerjanya mirip. Ya, U1 adalah A pangkat min 4, lalu U2 adalah U1 dikali dengan R. Lalu U8 adalah U1 dikali dengan R pangkat 7. Nah, kita masukkan nilai dari U8, yaitu A pangkat 52. Oke. Nah, lalu U1 kita sudah tahu, yaitu A pangkat minus 4. Nah, ini kita pindah ke kiri menjadi A pangkat 52 per A pangkat min 4. Nah, kalau disederhanakan, jadi A pangkat 56, yang kanan tetap ada R pangkat 7, lalu kiri kanan kita pangkatkan dengan 1/7. Jadi A pangkat 56 kalau dipangkat 1/7 menjadi A pangkat 8, lalu R pangkat 7 dipangkat dengan 1/7 menjadi R. Oh, jadi kita sudah tahu R-nya adalah A pangkat 8. Kita gunakan rumus untuk U2 ya, karena dikasih tahu U2 adalah A pangkat X. U2 itu apa? Adalah U1 dikali dengan R. U2 dari info soal adalah A pangkat X. U1 kita sudah tahu ini ya, kita sudah tahu adalah A pangkat min 4. Lalu R tadi kita sudah hitung yaitu A pangkat 8. Yang kanan kita sederhanakan pangkat min 4 dengan pangkat 8 menjadi pangkat 4. Jadi kita tahu bahwa pangkat X di sini harus sama dengan pangkat 4 ini adalah 4, yaitu jawaban C. Untuk nomor 11, ini tidak repot sedikit. Ya, diketahui Tn adalah suku ke N. Oh, berarti ini UN kita, tapi dia kasih nama dengan Tn. Oke. Nah, di mana P-nya harus lebih besar dari 3 ya. Nah, ditanya TP kurang 3 dikalikan dengan T, 3P tambah 5 itu harus sama dengan apa? Pertama-tama kita harus tahu bahwa Tn adalah UN. Itu adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, lalu yang kiri ini TP kurang 3 itu artinya apa? Artinya N-nya diganti menjadi P kurang 3. Kita tulis ulang A-nya, yang ini kita ganti menjadi P kurang 3. Lalu jangan lupa ada kurang 1 lagi. Berarti kita sederhanakan yaitu A kali R pangkat P kurang 4. Nah, lalu yang kanan ini T 3P tambah 5 artinya sama lagi ya. Ini diganti jadi N ya. Jadi N-nya diganti jadi 3P tambah 5. Maka ini R pangkat 3P tambah 5 dikurang 1
kita sederhanakan menjadi A kali R pangkat 3P tambah 4. Nah, selanjutnya kita kalikan. Hasil yang pertama kita kalikan dengan hasil yang kedua. Lalu apa yang kita peroleh? A kalau ketemu dengan A menjadi A kuadrat. Nah, lalu ini R pangkat P kurang 4 kita kalikan dengan R pangkat 3P tambah 4. Nah, sesuai dengan rumus, kalau A pangkat N kali dengan A pangkat N kan adalah A pangkat M tambah N ya. Jadi ini kita jumlahkan saja P kurang 4 dengan 3P tambah 4. Nanti 4-nya dan plus 4-nya habis, tersisa P dengan 3P, maka menjadi 4P. Nah, lalu ini karena sama-sama kelipatan 2, kita bisa tarik keluar pangkat 2. A kuadrat ditarik keluar pangkat 2 menjadi A, R pangkat 4P kita tarik keluar 2 menjadi R pangkat 2P. Nah, lalu kita harus tahu bahwa A dikali dengan R pangkat 2P itu sama dengan ini. Ya, kalau kita tulis ulang, apa arti dari P 2P tambah 1? Nah, sesuai dengan rumus, kan berarti menjadi A dikali R. Nah, N-nya diganti dengan 2P tambah 1. Tapi jangan lupa ada kurang 1 lagi. Satunya habis, maka tersisa A dikali R pangkat 2P. Oke ya, jadi ini adalah P 2P tambah 1. Kita lihat pilihan yang sesuai adalah pilihan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12. Dari suatu barisan geometri dengan 13 suku, oh berarti kita tahu N-nya 13. Nah, ada suku tengahnya yaitu 162, berarti ini UT-nya ya, UT. Lalu, suku ketiganya adalah 54, berarti nah, oke. Nah, ini adalah soal tentang untuk geometri, ditanya U11. Jadi, kita tulis dulu infonya, N-nya 13, UT-nya adalah 162. Nah, kita harus tahu posisi UT itu adalah N ditambah 1 per 2 ya. Jadi, N-nya 13 tambah 1 jadi 14 per 2 jadinya 7. Oh, jadi kita tahu UT adalah suku ke. Jadi, U7 adalah A kali R pangkat 6. Sesuai dengan soal adalah 162. Nah, lalu kita tahu lagi ada U3-nya yaitu A kali R kuadrat sama dengan 54. Nah, kita tinggal bagikan saja hasil yang ini dengan yang ini. Kalau kita bagi, maka A-nya habis. R kuadrat dibagi dengan, R pangkat 6 dibagi dengan R kuadrat menjadi R pangkat 4. Yang sebelah kanan, 162 dibagi dengan 54 hasilnya 3. Nah, lalu kita tinggal akar 4 di kiri dan kanan. R pangkat 4 di akar 4 menjadi R. 3 di akar 4 menjadi 3 pangkat seperempat. Sampai sini jelas. Nah, lalu kita gunakan kembali info dari U3 ini ya. U3 adalah 54, U3 adalah R A kali R kuadrat. Nah, kita sudah tahu R-nya adalah 3 pangkat seperempat, maka kalau kita kuadratkan menjadi 3 pangkat seperempat kuadrat, nah, itu menjadi 3 pangkat setengah ya. Karena ini kalikan saja. Kalau udah pangkat dipangkat lagi, kita kali, seperempat kali 2 menjadi setengah. Jadi R pangkat 2 adalah 3 pangkat setengah. Yang kanan tetap 54. Nah, ingat 3 pangkat setengah kan sama artinya dengan akar 3 ya. Jadi akar 3-nya saya pindah ke kanan menjadi 54 per akar 3. Inilah A kita dan inilah R-nya. Lalu kita tinggal hitung suku ke-11. Apa arti dari U11 ini? Kita dibaca, saya harap. Jadi, selanjutnya adalah ditanya U11 itu sama dengan A kali R pangkat 10. A-nya kita sudah tahu, ini kita masukkan. Lalu R-nya kita sudah tahu, kita masukkan. Oke, pangkat 10. Nah, 54 per akar 3. Akar 3-nya saya tulis sebagai 3 pangkat setengah. Lalu ini 3 pangkat seperempat di pangkat 10 lagi. Seperempat kali dengan 10. Itu hasilnya 5 per 2 ya. Jadi yang ini jadi 3 pangkat 5 per 2. Lalu kita bagikan saja yang ini. 3 pangkat 5 per 2 dibagi dengan 3 pangkat setengah. Kan berarti sama dengan 5 per 2 dikurang setengah. Itu menjadi 4 per 2 jadi 4. Maka hasil akhirnya adalah 54 kali dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9. 54 kali 9 hasilnya 486. Jawabannya B. Soal nomor 13. Jika suku pertama suatu barisan geometri adalah akar 3 dari M. Oh, berarti kita sudah tahu ya U1-nya atau A-nya.
Lalu suku kelima, oh berarti ini kita sudah tahu U5-nya adalah kuadrat. Tanya suku ke-21. Berarti di U1 itu hasilnya apa? Pertama-tama kita tulis input soal U1 adalah A, yaitu M di akar 3, berarti sama dengan M pangkat sepertiga ya. Nah, lalu ada U5, nilainya adalah M kuadrat. Nah itu kan A kali R pangkat 4 adalah M kuadrat. Nah, kita sudah tahu A-nya adalah M pangkat sepertiga, kita masukkan. Ini R pangkat 4 tetap, yang kanan M kuadratnya tetap. Lalu M pangkat sepertiganya kita pindah ke kanan menjadi dibagi. Nah, lalu ini cara baginya berarti yang pangkat ini kita kurangkan dengan pangkat ini. 2 kurang sepertiga, nanti hasilnya 5/3. Nah, lalu ini kita akarkan dengan 4. Oke, nah R pangkat 4 di akar 4 menjadi R. Lalu yang ini di akar 4 berarti jadi ini ya, M pangkat 5/3 di akar 4. Kita tahu akar 4 sama artinya dengan pangkat seperempat. Terus pangkat lalu di pangkat kita kalikan saja. 5/3 dikali seperempat menjadi 5/12. Jadi kita sudah dapat R-nya adalah M pangkat 5/12. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung U pangkat U ke-21. Apa itu U21? Yaitu A kali R pangkat 20. Nah, A-nya kita sudah tahu ini kan. Oke. Itu R-nya itu M pangkat 5/12. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah 5/12 kita kali dengan 20. Atas bawah kita bagi dengan 4. Hasilnya 25/3. Nah, ini tulis M pangkat 23. Lalu M pangkat sepertiga dikali dengan M pangkat 23, kita jumlahkan aja menjadi 26/3. Kita bagikan 26 dengan 3. 3 kali 8 adalah 24. Ada sisa. Ya, berarti 26/3 sama artinya dengan 8 tambah dengan 2/3. Nah, lalu ini kita pecah menjadi M pangkat 8 dan M pangkat 2/3. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kan M di pangkat 2 lalu di akar 3. Jawaban yang sesuai adalah B. Oke, demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang masih kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.